Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 29 ayat 20, firman Tuhan menyatakan, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari sahaja karena cintanya kepada Rahel." Sahabat semua, kisah ini penuh dengan unsur cinta, penipuan, kecemburuan, dan kasih karunia Tuhan. Di dalamnya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja walaupun di tengah situasi yang rumit dan penuh luka emosi. Kita juga melihat bagaimana Tuhan memihak kepada mereka yang dipinggirkan dan dilupakan. Yakub yang dahulu menipu bapaknya dengan menyamar menjadi Esau, kini ditipu oleh Laban. Dia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, perempuan yang dikasihinya. Tetapi akhirnya diberikan Lia, kakak kepada Rahel, sebagai istri pada malam perkahwinannya. Lalu Yakub terpaksa bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Apa yang Yakub alami menunjukkan satu prinsip penting. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Penipuan yang dia lakukan dahulu kini kembali kepadanya dalam bentuk penderitaan. Namun Tuhan tidak membuang Yakub. Dia tetap menyertainya karena Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikehendakinya. Walaupun mereka pernah gagal. Tuhan itu adil, tetapi juga panjang sabar dan penuh rahmat. Jika kita menuai akibat kesilapan lalu, kita juga boleh mengalami pemulihan jika kita terus berjalan bersamanya. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lia. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam perkahwinan mereka. Lia hidup dalam bayang-bayang adiknya, walaupun dia adalah istri pertama dan sah. Namun ayat 31 berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lia tidak dicintai, dia membuat rahimnya subur, tetapi Rahel mandul. Perhatikan frasa penting ini. Ketika Tuhan melihat. Tuhan tidak menutup mata terhadap mereka yang dilukai atau dikesampingkan. Dia melihat dan dia bertindak. Mungkin hari ini Anda seperti Lia. Anda tidak dipedulikan, tidak dihargai, tidak diutamakan. Tetapi Tuhan mahu Anda tahu, Dia melihat penderitaan Anda. Tuhan memberi perhatian kepada air mata orang yang merasa tidak berharga di mata manusia. Lia kemudian melahirkan 4 anak. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Nama-nama ini menggambarkan isi hatinya. Ruben, Tuhan telah melihat penderitaanku. Simeon, Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai. Lewi, sekarang suamiku akan lebih terikat kepadaku. Yehuda, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan perubahan hati Lia. Dari mengharap perhatian manusia, suaminya Yakub, kepada berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak lagi mencari pengesahan dari suaminya, tetapi mula fokus kepada Tuhan yang mengasihinya. Dan dari anak keempatnya, Yehuda, kelak akan lahir Raja Daud dan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Tuhan boleh menggunakan orang yang diabaikan dunia untuk menghasilkan sesuatu yang besar bagi kerajaannya. Lea, wanita yang tidak dicintai, menjadi ibu kepada garis keturunan, juru selamat dunia. Jangan nilai hidupmu berdasarkan pandangan manusia.
Nilai hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang memilih, menyertai, dan memakai kamu. Kisah ini mengajar kita untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada kasih manusia. Karena kasih manusia terbatas, penuh dengan syarat, dan kadangkala tidak adil. Lea tidak mendapat kasih yang dia inginkan daripada Yakub, tetapi dia akhirnya menemui penghiburan dan penggenapan dalam Tuhan. Kita juga seperti itu. Kita mungkin tidak selalu mendapat pujian, penerimaan, atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kasih Tuhan cukup. Yesaya 49 ayat 15 berkata, "Sekalipun seorang ibu melupakan anak kandungnya, aku tidak akan melupakan engkau." Apakah aplikasi untuk kita pada hari ini? Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap tersedia untuk membentuk dan memulihkan kita. Tuhan melihat mereka yang dipinggirkan dan tidak dihargai. Dia bertindak dengan kasih. Hidup kita bernilai bukan karena manusia mencintai kita, tetapi karena Tuhan memilih kita. Dari kesakitan kita, Tuhan boleh melahirkan sesuatu yang besar dan mulia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Anda seperti Yakub, sedang menghadapi akibat daripada kesilapan masa lalu. Atau mungkin seperti Lea, merasa tidak dihargai oleh orang yang Anda kasihi. Jangan putus asa. Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan sedang bekerja. Dan mungkin seperti Lea, kita juga akan sampai ke titik di mana kita boleh berkata, "Sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah kemenangan sejati. Ketika kita berhenti menuntut cinta dari manusia dan mulai hidup dalam kasih yang kekal daripada Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.